Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tolibin dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah grafika komputer yaitu membuat objek tiga dimensi berbentuk geometri menggunakan OpenGL dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho, Eskom, Mkom. Oke, saya akan langsung menjelaskan terkait dengan kode yang sudah saya implementasikan untuk pembuatan tugas ini. Nah, di dalam tugas ini nantinya saya akan membuat geometri berbentuk piramid ya. Nantinya piramid itu akan berputar yaitu dengan warna yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, piramida itu sebenarnya didasarkan mulai dari objek dua dimensi yaitu segitiga. Nah, saat segitiga ini digabungkan menjadi empat sisi, maka ini jadilah sebuah piramid yang utuh. Nah, mungkin akan saya mulai dari onload dan on resize dulu ya. Di sini ada onload dan juga on resize. Onload dan juga on resize. Di dalam onload dan on resize ini Onload itu mengatur warna dasar layar ya. Untuk pertama kali menyalakan dan juga menyalakan yang dinamakan deep test. Nah, seperti yang saya tuliskan di sini untuk clear colornya itu ini adalah gambar biru ya, gambar biru gelap untuk background layarnya. Nah, kemudian dia juga akan menjalankan deep test. Nah, apa sih deep test ini? Jadi deep test ini tuh agar komputer itu tahu ya terkait dengan hukum fisika tiga dimensi, yaitu sisi depan piramida itu harus menutupi dari sisi belakangnya. Jadi segitiga yang nantinya akan digambar oleh sistem saat nantinya untuk di bagian belakang itu piramidanya tidak akan segitiganya itu tidak akan muncul ke depan gitu. Jadi tertumpuk dengan segitiga yang ada di depannya begitu. Nah, kemudian untuk on resize ini kita akan mengatur kamera ya atau point of view lah, perspektifnya dari aplikasi itu agar objek ini terlihat lebih realistis. Yang mana agar benda yang jauh itu akan terlihat lebih kecil. Jadi kalau misalkan piramidanya ini berputar, maka bagian belakangnya atau bagian sampingnya itu akan terlihat lebih kecil ya, maksudnya menyesuaikan sesuai dengan objek 3D begitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut ya terkait langsung dari inti kodenya. Nah, ini sama. Ini untuk GL Clear ini agar gambarnya itu tidak bertumpuk ya saat digambar berulang-ulang. Ini sama seperti grafik clear ya kalau misalkan kita menggunakan GDI di materi atau tugas 2 sebelumnya. Nah, kemudian ini akan langsung memulai membuat piramida 3D menggunakan segitiga. Nah, ini kita bisa mulai dari bikin triangles, yaitu adalah bentuk segitiga ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, kembali lagi bentuk segitiga ini kan ada tiga sisi. Nah, kemudian bagaimana hal ini gambar yang berbentuk dua dimensi itu bisa menjadi tiga dimensi. Nah, ini itu bisa realisasikan terkait dengan panjang, lebar, dan juga kedalaman begitu. Sebuah eh, dua dimensi itu bisa dikatakan tiga dimensi kalau misalkan dia memiliki kedalaman atau depth ya. Nah, makanya ini akan saya contohkan seperti ini warna merah ya. Ini kan warna merah. Ini adalah segitiga warna merah. Jadi kita akan membuat segitiga warna merah dulu nih satu. Nah, ini GL color. Nah, ini untuk memanggil warna ya. Jadi warnanya ini berdasarkan dari RGB yaitu red, green, blue. Eh, Kalau misalkan di depan itu red, tengah itu green, dan di belakang itu blue. Kalau misalkan nilainya itu satu di depan, maka dia akan berwarna merah. Kalau misalkan nilainya di tengah itu jadi green. Kalau misalkan di belakang blue. Dan juga kalau misalkan kita mau menciptakan warna lain, tinggal dicampurkan. Misal kuning yaitu merah sama eh, hijau gitu nanti jadi kuning. Nah, kemudian kita akan menggambar titik-titik puncaknya dulu, di mana titik puncaknya ini adalah pertemuan di antara keempat segitiga itu bertemu gitu ya. Jadi eh, untuk model eh, piramida ini itu kan pasti ada titik tumpuannya ya paling atas yaitu titik puncaknya di mana keempat segitiga itu bertemu. Nah, ini kita bisa
gambarkan ya untuk koordinatnya. Untuk nilai pertama yaitu X, yaitu nilai height ya, kanan kiri lebar. Kemudian untuk tengahnya itu adalah Y, yaitu di mana atas bawah, dan kemudian juga Z, di mana itu adalah kedalamannya. Nah, ini kita bisa lihat 0, 0 berarti ini kanan kiri dia itu tidak kemana-mana, berarti kita bisa katakan itu misal di tengah gitu. Kemudian 1F itu berarti kan nilai Y-nya, berarti atas bawah, berarti dia ke atas, berarti di tengah, atas, kemudian untuk kedalamannya itu juga tetap seperti default, berarti dia itu adalah sebuah titik yang menggantung gitu ya di bagian atas kanvas gitu. Nah, kemudian ini kita akan menggambar lagi untuk segitiga itu kan ada tiga sisi. Kita akan menggambar sisi kirinya dulu. Nah, titik X-nya, X-nya itu berarti kanan kiri. Dia itu melangkah -1 berarti ke kiri. Dia itu garisnya itu ke kiri. Kemudian itu untuk Y-nya yaitu turun atau naik, dia gambarnya itu turun berarti ke kiri turun. Kemudian untuk kedalamannya itu dia itu maju mundur ya, maju mundur yaitu ke depan. Jadi garis ini itu adalah garis ini membentuk bagian bawah kiri untuk gambarnya itu menjorok ke depan atau menjorok ke kamera gitu ya. Nah, dia itu garisnya akan ditarik ke kiri, kemudian ke bawah, kemudian menjorok ke depan gitu. Nah, dia akan di bagian kiri tapi ke depan gitu. Kemudian sama halnya ini kalau misalkan menggambar bagian kanannya. Nah, ini untuk X-nya ini kan -1 ke kiri. Jadi ini untuk nilai +1 berarti di ke kanan. Kemudian dia akan ke bawah -1. Kemudian untuk kedalamannya juga sama yaitu menjorok ke depan. Jadi gambar ini adalah segitiga merah yang mana dia itu segitiga dengan menjorok ke depan gitu untuk bagian bawahnya. Nah, kemudian sama juga untuk hijau. Ini untuk titik puncaknya sama ya. Untuk titik puncaknya di antara empat segitiga itu sama karena nanti akan bertemu di puncak begitu ya untuk gambarnya. Nah, kemudian ini juga titik kanan bawah depan. Nah, ini berbeda nih, titik kanan bawah depan. Nah, dia ini gambarnya adalah ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke depan. Nah, ini beda. Ini dia ke kanan bawah depan dulu, kemudian ini juga untuk sisi satunya yaitu titik kanan bawah belakang. Nah, ini gambar segitiga ini adalah gambar segitiga yang di sebelahnya warna merah. Kalau misalkan kita bentuk 3D, maka bentuk ke depan menjorok dan kemudian ini salah satunya adalah seperti ini. Gambarnya adalah seperti ini. Seperti ini. Nah, saat gambarnya itu sudah menjorok ke samping kanan gitu ya, ini kan ke samping kanan ya, ke samping kanan, kemudian kita akan menggambar lagi di bagian belakang dan kemudian di samping yang sebelah kirinya agar membentuk piramida yang sesuai begitu. Nah, mungkin akan sangat susah ya untuk membayangkan, maka saya akan coba running kodenya saja untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kode ini dibentuk begitu. Nah, saya akan start. Nah, ini adalah bentuk dari geometri yang sudah saya buat. Nah, ini kan tadi kita adalah contohnya merah ya. Ini kan merah. Nah, di samping merah ini adalah gambar yang warna hijau gitu. Jadi, saat merah ini menjorok ke depan, maka di sampingnya merah yang sebelah kanannya, maka itu adalah bentuk warna hijau begitu. Kemudian juga sama warna biru dan kuning itu di bagian kiri dan juga di bagian belakangnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan menggambar bentuk dari geometri ini menggunakan OpenGL ya, OpenGL. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak videonya hingga akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya.